Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tema 9, subtema 3, IPS tentang modernisasi dalam bidang transportasi. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Modernisasi dalam bidang transportasi darat. Kemajuan teknologi transportasi darat dicirikan dengan alat transportasi yang memudahkan manusia. Contohnya, alat transportasi yang memiliki waktu tempuh cepat seperti kereta api dan pesawat terbang. Dampak positif modernisasi alat transportasi darat terhadap kehidupan masyarakat. Yang pertama, mempermudah distribusi barang karena dapat menjangkau daerah yang jauh. Yang kedua, memudahkan dan mempercepat perjalanan. Dampak positif yang ketiga, tidak menguras tenaga yang berlebihan. Yang keempat, membuka peluang usaha. Dampak negatif modernisasi alat transportasi darat terhadap kehidupan masyarakat. Meningkatkan kecelakaan lalu lintas. Dampak negatif berikutnya, menimbulkan perilaku konsumtif. Kemudian, menimbulkan ketergantungan. Dampak yang keempat, menyebabkan polusi udara. Dampak positif modernisasi alat transportasi darat terhadap lingkungan. Yang pertama, gas buangan dari kendaraan bermotor dapat dimanfaatkan dalam proses fotosintesis tumbuhan. Dampak positif yang kedua, lingkungan lebih teratasi, terutama lingkungan buatan. Dampak yang ketiga, interaksi dengan lingkungan sosial semakin baik. Dampak negatif modernisasi alat transportasi darat terhadap lingkungan. Yang pertama, menimbulkan kelangkaan minyak bumi. Yang kedua, berkurangnya area pertanian. Yang ketiga, menyebabkan polusi udara. Modernisasi dalam bidang transportasi air. Transportasi air bermanfaat bagi masyarakat untuk berpindah tempat antar pulau melalui jalur air. Di Indonesia, transportasi air sangat diperlukan. Modernisasi dalam bidang transportasi udara. Transportasi udara juga sangat dibutuhkan untuk menyingkat waktu perjalanan. Namun, kekurangannya dari transportasi udara adalah biaya perjalanannya lebih mahal dibandingkan dari transportasi darat maupun laut. Dampak positif modernisasi alat transportasi air dan udara terhadap kehidupan masyarakat. Yang pertama, menjangkau daerah yang sulit. Yang kedua, mempercepat distribusi barang. Yang ketiga, membuka peluang usaha. Yang keempat, memudahkan dan mempercepat perjalanan. Yang kelima, tidak menguras tenaga yang berlebihan.
Dampak negatif modernisasi alat transportasi air dan udara terhadap kehidupan masyarakat. Yang pertama, meningkatkan jumlah korban kecelakaan lalu lintas. Yang kedua, menyebabkan polusi udara. Yang ketiga, menimbulkan ketergantungan. Dampak positif modernisasi alat transportasi air dan udara terhadap lingkungan. Lingkungan lebih tertata, terutama lingkungan buatan. Dampak positif yang kedua, interaksi dengan lingkungan sosial semakin baik. Dampak negatif modernisasi alat transportasi air dan udara terhadap lingkungan. Yang pertama, merusak ekosistem bawah laut seperti terumbu karang dan ikan. Yang kedua, menimbulkan kelangkaan minyak bumi. Yang ketiga, menyebabkan polusi udara. Nah, itulah tadi materi tentang modernisasi dalam bidang transportasi. Ustazah harapkan anak-anak ustazah bisa memahami modernisasi dalam bidang transportasi dan apa dampak positif dan negatifnya dalam lingkungan masyarakat. Sekian pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita tutup, marilah kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.